Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pencipta langit dan bumi, mohon anugerah-Mu kepada kami dalam pembacaan dan perenungan firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah epistel pada minggu ini terambil dari Sefanya 2 ayat 1-3. Demikian firman Tuhan. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Keadilan adalah sesuatu yang dirindukan oleh banyak orang di dalam hidupnya. Ada kalanya kita boleh melihat seseorang demikian bergembiranya menemukan, mendapat sesuatu yang tadinya dia berpikir dia tidak akan mendapatkannya. Tapi karena ada keadilan, dia mendapatkan hal tersebut. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang keadilan Allah. Pada zaman Sefanya ini, bangsa Yehuda sangat jauh dari Tuhan. Mereka menyembah berhala, mereka meninggalkan Allah, mereka tidak lagi mau bertanya kepada Allah. Itu terdapat di dalam pasal 1. Dan lebih jauh dikatakan bahwa ada sebagian di antara bangsa Yehuda yang menyembah Allah, tapi di sisi lain mereka menyembah berhala, mereka menduakan Allah. Dan lebih jauh lagi di dalam pasal 3 dikatakan bahwa pemuka-pemuka orang Yahudi, hakim-hakim dan nabi-nabi memutarbalikkan hukum sehingga terjadi penindasan. Tidak ada keadilan pada zaman itu. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa akan ada hukuman bagi mereka pada hari Tuhan nanti. Dikatakan bahwa pada hari Tuhan itu murka Tuhan yang menyala-nyala itu akan turun atas mereka. Mereka akan ditiup seperti sekam. Itu dikatakan dalam ayat 2, Sefanya 2, Bapak Ibu sekalian. Dan di dalam Sefanya 1 ayat yang 14 dan 15 dikatakan bahwa pada saat hari Tuhan itu terjadi kengerian yang sangat luar biasa, kesusahan yang sangat luar biasa, sampai dikatakan pahlawan sekalipun menangis karena demikian ngerinya, susahnya pada hari tersebut. Bapak Ibu sekalian, dikatakan oleh firman Tuhan tadi, tidak ada yang lolos dari hukuman tersebut. Disapu kata firman Tuhan. Di dalam ayat 2 pasal 1, mereka disapu, dibersihkan semua. Dan ayat yang ke-12 pasal 1 dikatakan bahwa Allah menggeledah dari rumah ke rumah sehingga tidak ada yang lolos dan tidak ada yang bisa menolong. Kekayaan emas dan perak sekalipun tidak dapat menolong mereka, tidak dapat membebaskan mereka dari hukuman tersebut. Firman Tuhan ini tidak hanya berhenti sampai di sana. Firman Tuhan ini menjelaskan bahwa ada keadilan Allah. Bahwa Allah memberikan pengharapan kepada mereka. Bagi orang-orang yang ingin lepas, terluput daripada penghakiman itu, Allah menyediakan pengampunan. Allah minta kepada mereka supaya mereka berlindung pada Allah. Itu kata firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu sekalian. HKBP memberi tema firman Tuhan ini, keadilan Tuhan yang menyelamatkan. Tema ini mau berkata bahwa di dalam Tuhan ada keadilan yang memberikan pengharapan bagi yang tidak punya pengharapan. Bahwa di dalam Tuhan ada keselamatan. Firman Tuhan ini mau mengajak kita saat ini supaya kita juga terluput, tidak terikut pada saat hari Tuhan itu tiba. Kita tidak terikut pada hukuman yang demikian mengerikan itu. Itu yang mau disampaikan oleh firman Tuhan ini.
Karena di dalam Tuhan ada keadilan dan juga ada keselamatan. Firman Tuhan ini mau supaya kita terluput dari hukuman tersebut. Nah, kalau kita diajak supaya kita terluput dari hukuman itu, maka timbul pertanyaan dari tema ini. Bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan supaya kita terluput dari hukuman yang sangat dahsyat itu? Nah, kalau kita simak firman Tuhan tadi, Bapak Ibu sekalian, sepanjang 2 ayat 1 sampai 3, kita akan menemukan paling sedikit 3 hal yang harus kita lakukan supaya kita terluput dari hukuman yang sangat mengerikan itu. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus bersedia merendahkan hati di hadapan Allah. Kita harus bersedia merendahkan hati di hadapan Allah. Merendahkan hati artinya apa? Meninggalkan jalan kita dan kembali kepada jalan Allah. Mau mengakui bahwa kita bersalah dan minta ampun kepada Allah. Kita boleh menemui Allah yang Maha Kudus itu di dalam Yesus Kristus. Ketika kita diampuni, ketika kita disucikan oleh darah Yesus, kita boleh punya hak oleh buat datang menemui Allah yang Maha Kudus itu, Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan ini mau mengajak kita supaya kita datang menemui Allah, meminta pengampunan. Seperti halnya bangsa Israel yang dosanya telah mengendap seperti anggur, dikatakan dalam ayat 12, Bapak Ibu sekalian. Demikian juga kita, jikalaupun dosa kita merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju jikalau kita datang kepada darah Yesus dan minta dibasuh oleh darah Yesus. Oleh karena itu mari rendahkan hatimu, bawa dosamu, minta ampun akan dosa-dosa tersebut. Hal yang kedua yang harus kita lakukan menurut firman Tuhan ini, supaya kita terhindar dari hukuman yang sangat dahsyat itu, adalah supaya kita menjadi pelaku firman Tuhan. Itu dikatakan firman Tuhan ini. Bapak Ibu, seperti halnya jikalau seseorang masuk menjadi pegawai dari suatu perusahaan, maka dia harus menuruti aturan-aturan yang berlaku dalam perusahaan itu. Demikian juga kita, ketika kita telah diperdamaikan dengan Allah, ketika kita telah menjadi umat Allah, Allah mau supaya kita menaati Allah, menaati aturan-aturan, hukum-hukum Allah. Allah mau supaya kita tidak seperti bangsa Yehuda, yang satu sisi mereka menyembah Allah, tetapi di sisi lain mereka menyembah berhala. Satu sisi beribadah, tapi satu sisi hidupnya jauh daripada Allah. Allah tidak mau seperti itu, Bapak Ibu. Allah mau supaya kita menjadi pelaku firman Tuhan. Memang kita memerlukan bantuan, kekuatan dari Tuhan. Oleh karena itu, minta kekuatan dari Tuhan supaya kita sanggup, supaya engkau sanggup melakukan firman Tuhan. Dan mungkin juga kita akan jatuh. Dan ketika kita jatuh, mari kita datang memohon pengampunan dan bangkit lagi untuk melakukan firman Tuhan. Hal yang ketiga yang harus kita lakukan, Bapak Ibu sekalian, agar kita terhindar dari hukuman yang sangat dahsyat itu, adalah agar kita menjadi pencipta keadilan. Agar kita menjadi pencipta harapan bagi orang yang putus harapan. Allah mau supaya kita boleh meniru Dia, di mana Dia memberikan harapan kepada orang-orang yang tidak mempunyai harapan. Allah mau supaya kita tidak seperti pemuka-pemuka Yehuda, seperti hakim-hakim, seperti nabi-nabi yang menindas, memutarbalikkan hukum. Tidak ada keadilan. Allah mau supaya kita menciptakan keadilan dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan. Allah mau supaya kita menciptakan keadilan di sana, menciptakan pengharapan bagi orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Saya akan mengakhiri khotbah singkat ini, Bapak Ibu. Khotbah singkat hari ini menjelaskan bahwa nanti pada hari Tuhan akan ada hukuman yang begitu besar, begitu dahsyat. Dan Allah mau supaya kita tidak terikut di dalam hukuman tersebut,
supaya kita terbebas dari hukuman tersebut. Dan Allah menunjukkan 3 hal yang harus kita lakukan supaya kita terbebas dari hukuman tersebut. Yang pertama, kita mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mau mengakui segala dosa kita, minta ampun akan dosa kita, dan meninggalkan jalan kita, meninggalkan dosa kita, dan berjalan dalam jalan Allah. Yang kedua, supaya kita menjadi orang-orang pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan yang ketiga, supaya kita menjadi pencipta keadilan, pemberi harapan kepada orang-orang yang putus harapan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih anugerah-Mu yang Kau nyatakan di dalam Yesus Kristus, sehingga kami boleh bertemu dengan Engkau, berlindung di dalam Engkau, dan terluput dari hukuman yang dahsyat pada hari Tuhan itu. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Sampai ketemu pada khotbah epistel minggu depan.